Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih di dalam kitab Muqaddimah Ad-Dhammiyah dan kita sudah sedikit membaca tentang Kitabul Hajj. Sekarang kita akan masuk ke wajibatut thawaf. Sekarang akan berbicara tentang syarat setiap rukun. Kemarin kan masalah ihram dan sekarang kan tentang tawaf. Jadi setiap rukun akan dibentangkan secara apa? Secara tafsil satu demi satu. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi umumi shaykhina fid dharain amin. Faslun wajibatut tawafi thamaniyah satrul awrah wa taharatul hadath wan najas. وجعل البيت عن يساره والابتداء بالحجر الأسود ومحاذاته بجميع بدنه وكونه سبعا وكونه داخل المسجد وخارج البيت والشذروان والحجر ومن سننه المشي واستلام الحجر وتقبيله ووطن جبهته عليه واستلام الركن اليماني والأذكار في كل مرة. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatut tawaf thamaniyah. Sekarang wajibatut tawaf ini apa saja? Ya, ini kan kita kan mengerti bahwasanya yang namanya tawaf itu berputar di apa? Di Ka'bah 7 kali kan. Dan Anda kalau tak tahu apa saja bagian Ka'bah, sekarang sudah banyak Anda boleh tengok di Google. Ada bagian-bagian Ka'bah kan. Macam kotak, pojok sini apa, rukun yamani ini, bab ini semuanya ada. Saya tak perlu jelaskan. Wajibatut tawaf thamaniyah. Maksudnya di sini adalah syarat untuk sahnya tawaf ada berapa? 8. Yang pertama adalah satrul aurat. Satrul aurat maknanya kena menutup aurat. Karena di dalam hadis apa? At-tawaf bimanzilatis shalah, bahwasanya hukumnya tawaf itu macam hukumnya salat. Maknanya apapun yang wajib di salat dia wajib di tawaf. Kalau di tawaf itu, kalau di suatu wajib satrul aurat, maknanya di tawaf juga wajib satrul aurat sama, kecuali apa? Di dalam tawaf itu diperbolehkan untuk berbicara. Berbeza dengan apa namanya? Berbeza dengan tawaf. Tawaf diperbolehkan untuk berbicara, sholat diperbolehkan untuk berbicara. Itu saja sebenarnya. Wa taharatul hadathi wan najas sama. Di dalam tawaf Anda kena suci daripada hadas dan najas. Dua-duanya Anda kena suci. Satrul aurah wa taharatul hadathi wan najas bitafsilihi masabiq fi shalah li annahu salatun kama sahabil qatar. Aywa wa ja'lul baiti an yasarihi. Ya, sudah wadah ya. Anda kalau tengok semua orang yang tawaf sini Ka'bah kena biasanya mulai itu wal ibtida' bil hajaril aswad. Anda kena mula dari hajarul aswad. Maknanya ketika Anda mulai dari hajarul aswad dihitung satu tawaf. Kalau tak dimulai daripada situ, maknanya Anda mulai di setelah hajarul aswad. Anda akan berputar. Ketika sampai Hajarul Aswad baru mulai 1, 2. Sekarang kalau Anda nak umroh sudah ada hijau, ada lampu hijau, ada hijaunya kan? Ada lampu hijau. Maknanya Anda mulai daripada situ. Dari lampu hijau itulah Hajarul Aswad. Dulu itu serono karena yang haji itu sikit. Jadi Hajar Aswad itu boleh tapak. Berbeza kalau sekarang tak akan tampak Hajarul Aswad. Susah sudah Hajar Aswad itu. Susah sangat. Jadi kerajaan Saudi buat apa? Buat lampu. Jadi Anda kalau nak mulai 1 tahun ada lampu tersebut. Saya kira tawaf ini tak terlampau susah, Yang mungkin agak susah itu apa ya? Macam semacam sunnah-sunnahnya. Dan disunahkan setelah tawaf itu nanti sholat sunnah 2 rakaat akan disebutkan. Dan sholat sunnah di depan ini makom Ibrahim, Anda menghadap sini. Jadi di belakang makom Ibrahim. Itu menurut
menurut saya kalau ada di situ gila. Dulu saya pernah tengok ada orang China, Muslim China sholat di situ. Petugas apa namanya, tentaranya cakap ada majnun katanya, himar katanya, himar karena terlampau banyak orang. Kemudian ada anak sholat di situ, gila itu namanya, gila. Saya apa namanya, tentaranya sudah macam ini orang gila ini, himar katanya, himar. Kenapa? Karena apa ya? Memang itu sunnah, akan tetapi di dalam case haji itu susah. Di dalam case haji itu susah. Waja'lul baiti an yasarihi, dan Anda karena ketika tawaf menjadikan Ka'bah di samping kiri. Wal ibtida'u bil hajaril aswad, dan memulai dengan hajarul aswad. Wa muhadatuhu bi jami'i badanihi, harus muhadah bi jami'il badan, maknanya harus macam ini. Jangan hanya dengan tangan, jangan dengan dada saja. Harus ini terus ketika Anda berjalan, jangan sampai sekali-kali Anda macam ini. Terus kiri itu tetap. Jadi kalau ini Ka'bah, Anda terus tetap kiri Anda di macam sini terus. Tidak boleh sedikit pun bahu kiri ini lari atau macam ini, tak boleh sama sekali. Wa muhadatuhu bi jami'i badanihi, ay bi jami'i a'la shikkihil aisar, bi jami'i a'la shikkihil aisar al muhadi li sadrihi, ini shikkihil aisar al muhadi li sadrihi sini. Maknanya yang kena Ka'bah hanya sini. Kalau sininya macam ini tak apa-apa. Yang jelas apa? Ininya saja. Wa qaumuhu sab'an, 7 yakinan. Harus 7. Tidak boleh kurang, kurang lebih tak apa-apa. Kurang tak boleh. Wa qaunuhu dakhilal masjid, harus di dalam Masjidil Haram. So sekarang ini taufah ini banyak. Maknanya ada yang di bawah, ada yang di atas. Di atas, di bawah tak apa-apa. Karena semuanya di dalam Masjidil Haram. Harus di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Jangan sampai Anda tawaf itu di dalam Ka'bah. Jadi mungkin Anda bisa masuk Ka'bah, kemudian Anda tawaf di dalam Ka'bah 7 kali. Sekejap saja kan? Sekejap saja. Itu tak boleh. Kenapa? Harus di luar Ka'bah dan di dalam masjid. Kalau Anda tawaf di luar masjid juga tak sah. Mungkin Anda tawaf di mall-mallnya sana itu tak sah juga. Wa qaunuhu dakhilal masjid wa kharijal baiti wa syadarwan. Tahu syadarwan ya? Syadarwan itu macam mana ya? Ini Ka'bah ya. Di ujungnya itu macam ini. Sikit macam ini. Itu apa? Dulu Ka'bah itu besar. Kemudian direnov semakin kecil. Lah, Ka'bah yang dulu itu tak dibangun lagi. Lebih kecil, Ka'bah yang sekarang lebih kecil daripada Ka'bah yang dulu. Untuk agar tidak lupa Ka'bah yang dulu itu macam mana, dibuat syadarwan. Dibuat syadarwan macam apa ya bilangnya? Kecil saja, kecil macam ini, kecil. Anda tak boleh di situ, walaupun itu di luar Ka'bah. Macam ini Ka'bah ya, kotak ini Ka'bah. Syadarwan ini sedikit di sini. Anda tak boleh untuk masuk di antara syadarwan dan Ka'bah, tak boleh. Kenapa? Karena syadarwan ini dulu adalah Ka'bah. Adalah Ka'bah, tapi karena Ka'bah itu beberapa kali dihancurkan, terus dibangun ulang, akhirnya syadarwan ini adalah Ka'bah, bagian Ka'bah yang dulu. Bagian Ka'bah yang dulu. Nah, kalau Anda tawaf di dalam syadarwan, Anda akan tengok nanti ada macam di Ka'bah macam ini, itu ada macam ini. Dan Anda boleh jalan di sini. Boleh jalan di situ. Maksudnya untuk jalan di situ boleh, bisa. Tapi untuk tawaf tak boleh. Kenapa? Karena kalau Anda di situ, maknanya Anda itu tawaf di dalam Ka'bah. Anda tawaf di dalam Ka'bah. Dan syaratnya tawaf kena di luar Ka'bah dan di dalam masjid. Kharijal baiti wa syadarwani wa hijr. Anda akan tahu nanti apa itu hijr. Hijr Ismail akan tahu. Harus di luar hijr
Ismail. Begitu pula di antara syaratnya ada musharraf li ghairihi. Anda kena berniat hanya tawaf. Anda tak boleh berniat cari kawan. Jadi Anda terasingkan daripada jamaah. Kemudian Anda cari jamaah Anda. Itu tak boleh. Ketika Anda cari jamaah Anda, tawaf Anda itu tak sah. Kenapa? Karena tawaf itu akan ada sorif. Mana sorif itu yang menjadikan niat Anda tidak pure untuk tawaf. Ketika niat itu tidak pure untuk tawaf, tawafnya itu tak sah. Macam Anda cari orang yang berhutang kepada Anda. Jadi, ada ini, siapa namanya? Alang berhutang dengan saya. Dan dia sedang tawaf. Saya tawaf, dia sekali tawaf, kita sekali cari Alang. Tak boleh macam itu. Anda kena niat pure tawaf saja. Anda kena niat pure tawaf saja. Wa kaunuhu dakhilal masjid wa kharijal baiti wa syadarwani wal hijr wa min sunanihi al masyu. Harus apa namanya? Harus Anda ini berjalan. Dibilang wa minha al masyu. Fihi walau li ghairi zakat, walaupun perempuan pun disunahkan untuk berjalan. Lil ittiba wa yukrahu zahaf. Tahu zahaf Anda? Zahaf itu Anda itu habu. Zahaf itu kalau tentara macam ini. Apa itu namanya? Merayap, kalau ngecapnya merayap. Askar. Ya macam jika ada dia tidur. Merangkak. Bukan merangkak. Merangkak itu bayi. Bayi itu merangkak. Tentara tidak merangkak. Dia macam ini loh. Tahu tentara kan? Macam bekawat. Lah bekawat, macam ada bekawat. Ya betul, bekawat. Bekawat itu zahaf. Zahaf. Diperbolehkan Anda zahaf boleh. Habu juga boleh. Habu itu merangkak, macam baby. Boleh. Dibilang warukubu fihi li ghairi istifta'i khilafil aula. Warukub fihi. Betul pula Anda rukub. Sekarang wallahu a'lam ada baru di mana namanya? Di dalam taufah naik kereta. Betul, ada sewa kereta 100 ringgit, ada 100 real silap ya. 7 kali apa? 7 kali pusing. Ada yang ID buat eskalator. Jadi Anda diam saja. Nanti ayo. Yakni wallahu a'lam, karena sah atau tidaknya kalau rukuk itu banyak sahnya. Kenapa? Karena diperbolehkan di sini itu rukuk. Anda naik itu boleh, tapi tak sunnah. Sunnahnya apa? Berjalan. Ayo. Berbeda dengan eskalator. Eskalator itu Anda tak buat apa-apa, Anda diam saja. Ya ini fisik, hatta di dalam rukuk Anda pun hanya diam, Anda tak buat apa-apa. Yang jalan itu kuda, himar yang jalan. Itu ada yang usul dibuat eskalator, diam saja. Nanti apa? Berjalan. Sekarang sudah ada apa? Kereta macam punya Golf. Itu Anda boleh berjalan, boleh 7 kali. Sewa, seronok kan? Tapi katanya saya tengok hanya untuk tawaf sunnah saja, bukan tawaf wajib, bukan tawaf wajib. Wa haramun tamam. Wa yusannu kaunuhu hafiyan walau mra'atan. Karena disunahkan itu kalau berjalan hafian, tak pakai slipper. Tak tahu kenapa pakai slipper tak? Tak kan? Tak pakai slipper ya, tak pakai slipper. Illa li udrin kasyiddati harrin fayahrum. Kalau syiddah itu har, kalau terlampau panas haram Anda tak pakai slipper. Tapi sekarang lantainya Masjidil Haram itu sepanas apapun tetap sejuk, tak ada apa-apa. Fa'in lam yashtad jaza lubsuna alaini wal khifa. Kalau panas itu tak terlampau, maka diperbolehkan Anda memakai slipper. Hukumnya mubah. Panas tapi tak terlampau panas. Berbeda kalau terlampau panas, maka Anda diwajibkan untuk memakai
Selipe. Kalau tak terlampau panas, Anda boleh tahan, sunnah. Apa namanya? Mubah. Anda memakai selipe ataupun hifa. Hifa itu apa? Apa? Kaos kaki itu apa namanya? Stocking. Anda diperbolehkan pakai stocking. Wal mudiba taksirul khuta. Dibilang kalau nak berjalan disunahkan untuk tidak terlampau apa? Langkahnya tidak terlampau lebar. Sikit-sikit langkahnya. Kenapa? Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Wa min sunanihi al-masyu. Begitu pula masyu bisakinah. Apa namanya? Tenang, jangan terlalu terburu-buru. Wastilamul hajar, dan kalau boleh cium hajarul aswad, hati-hati. Saya sudah pernah cium hajar aswad. Saya rekomen tak ya cium. Bukan khilafus sunnah, ini suruh cium macam itu. Tapi untuk cium Anda kena wallahu a'lam susah. Karena apa ya? Saya tengok itu orang pukul lah, perempuan di macam-macam sudah. Yakni cium hajar aswad ini sunnah. Tapi kalau macam itu menjadi haram. Ketika saya beratur, ada orang dari belakang, Allahu Akbar, macam itu. Benar, depan saya itu, Allahu Akbar. Sampai tentaranya itu, ittaqillah, katanya, ittaqillah hada baitullah. Jadi dia dari jauh lari, kemudian apa? Macam Smackdown, WWE itu. Benar macam itu. Ada lagi yang satunya lagi melompat. Depan saya, pukul. Apa nih? Anda berbuat haram di depan Ka'bah, ini gila apa? Perempuan pun juga sama, berbuat sama macam-macam itu. Saya bilang ini gila ini. Yakni bete yakni tak yah cium hajar aswad. Yakni karena ada potensial sangat untuk berbuat haram di situ. Karena Anda menyakiti orang muslim. Buat apa kalau Anda nak berbuat sunnah? Saya bangga nak cium hajar aswad. Buat apa Anda berbuat sunnah tapi Anda menyakiti hati orang muslim? Bukankah itu haram? Yakni tak berbaloi di sini. Ininya sunnah tapi dengan melakukan haram. Untuk apa? Wastilamul hajar, Anda ambil hajar, watakbilu. Biasanya tentaranya jadi dia kepala itu macam itu. Kepala dia apa? Masuk, macam itu. Nanti kalau terlampau lama, ayo, sudah. Macam itu. Kalau tak itu, Allah ini tentara ini kena tegel sikit di sana. Anda tengok orang macam-macam, yang melompat, yang apa? Yang smackdown, yang pukul, yang perempuan yang teriak, macam-macam Anda tengok di depan Ka'bah. Benar. Ini gila, Anda nak tengok gila. Itu saya cium Ka'bah itu, saya cium hajar aswad itu ketika haji Syawal kemarin ini. Apa namanya? Umrah Syawal saya cium Ka'bah, saya cium hajar aswad. Itu umrah yang paling saya takkan ke mutawifnya. Ini tak pernah saya umrah sesepi ini. Karena ketika itu masih baru dibuka umrah untuk Syawal. Biasanya kalau Syawal tidak belum lagi, karena sudah Asyurul Hajj. Tapi ketika itu dibuka dan belum ada yang banyak yang tahu. Jadi yang umrah itu hanya sedikit saja. Itu kalau pas haji Anda nak cium, mati Anda. Anda nak cium, mati. Yakni potensial besar mati itu. Anda tak boleh gerak sama sekali. Anda ketika masuk Anda ikut arus. Anda budak-budak kecil kurus-kurus macam ini habis sudah. Keluar nipis semua Anda. Penyet semua. Hajar itu dalam di sebagian yang dari Ka'bah. Tak. Ya sesuatu yang asing. Di dalam beberapa maaf ya, saja jadi ingat. Ini kan wal ibtidak bil hajaril aswad, dimulai daripada hajar aswad di beberapa kitab. Bukan macam itu, di beberapa kitab dikatakan dimulai dari apa namanya ini, pojok penjuru yang di dalamnya ada hajar aswad. Bukan dimulai daripada hajar aswadnya, tapi apa? Penjurunya. Kenapa? Karena pernah hajar aswad itu diambil daripada
di dalam kejadian namanya Qoromitoh. Pernah dengar fitnah Qoromitoh? Qoromitoh itu firqatul dari Syiah, ada boleh baca di Firqah Tayyarah. Ada sekelompok Syiah namanya Qoromitoh. Dulu mereka macam pas haji tiba-tiba masuk Masjidil Haram, mereka bunuh semua Masjidil Haram. Ada berapa puluh ribu, ratus ribu gitu mereka bunuh. Terus mereka ambil Hajarul Aswad. Ka'bah itu tak ada Hajar Aswadnya sekitar 2 tahun 3 tahun macam itu. Tapi hajinya tetap terjadi. Kenapa? Karena tolak ukurnya mulai tawaf bukan dari Hajar Aswad, tapi dari penjuru yang ada Hajar Aswadnya. Karena itu mencium Hajar Aswad, pegang Hajar Aswad itu hukumnya hanya sunnah saja. Wawat ujabhatihi alaihi, alaihi. Orang-orang semacam-macam sudah, macam-macam ada yang jilat-jilat. Semua yang dia yang akan dia buat, wawat ujabhatihi alaihi wastilam ruknil yamani. Nanti ada ruknil yamani, tak silap sebelum Hajar Aswad ya. Sebelum itu namanya ruknil yamani. Anda pegang, kalau tak bisa Anda isyarah saja ila Hajar Aswad atau ruknil yamani macam ini. Cukup. Wal adhkar, berzikir. Semua zikir-zikirnya ini ada. Kalau Anda umroh nanti akan diberi kitab kecil itu semua zikirnya ada. Masya Allah ya, di babul haji ini dan umroh ini zikir-zikirnya oke lah ya. Nih Malaysia, Indonesia buat settle semua. Kalau Arab bisa lagi ceritanya, ada di Arab ada. Jadi Anda datang di Mekah dan Madinah itu sendiri, tak ada yang bimbing, tak ada apa. Masya Allah. Malaysia, Indonesia mutawifnya akan pimpin semua. Wal adhkar fi kulli marrah, setiap antara ruknil yamani dan pintu apa, di dalam ini dan ini apa, dalam ini dan ini apa, semuanya akan ada zikirnya masing-masing fi kulli marratin. Wala yusannu lil mar'ati al istilamu wa takbiru illa fi khalwah. Adapun perempuan tidak disunahkan untuk istilam Hajar Aswad dan menciumnya kecuali dalam keadaan khalwah saja. Karena kenapa? Karena nanti dia akan buka cadar, yakni susah lah sekarang ini perempuan ini. Nah istilam karena terlampau ekstrim. Orang-orang macam tak peduli tuh. Perempuan laki-laki mereka smackdown semua. Saya tengok ketika beratur itu wanita yang teriak beratur sudah. Tentaranya ya Allah, ya ukhti terus macam itu, ya ukhti. Tentaranya itu macam tak peduli laki-laki perempuan, ambil kepala masukkan Hajar Aswad, ambil kepala masukkan Hajar Aswad, ambil kepala masukkan Hajar Aswad. Terlampau lama ambil kepalanya keluarkan, macam itu kecil, gila. Wala yusannu lil mar'ati al istilamu wa takbilu illa fil khalwah. Wa yusannu lirrajuli ar-ramal fi salatati, yakni disunahkan untuk laki-laki ar-ramal. Ramal itu lari kecil. Lari-lari kecil di 3 tawaf yang pertama, yang pertama dan 4 tawaf yang terakhir disunahkan untuk berjalan ala hainatihi, maknanya jangan terburu-buru macam ini. Biasa saja disunahkan dulu. Romal ini ada historinya. Ketika Rasulullah SAW haji atau umrah, saya lupa, orang-orang Quraisy cakap, ini Muhammad ini, kawan-kawannya Muhammad ini ajhadathu humma Yathrib. Dibilang mereka semua sakit dan terkena fever Yathrib. Karena itu jalannya slow. Langsung Rasulullah SAW cakap, Anda kena romal. Biar mereka cakap biar mereka tahu bahwasanya kita ini kuat. Setelah itu disunahkan yang namanya romal. Bukan romlu, ar-romalu. Apa itu ar-romalu? Wa huwal isra' fil masyi ma'a takharubil khuta. yakni isra' fil masyi ma'a takharubil khuta. Sikit-sikit, bukan lari. Macam lari kecil, dibilang lari kecil.
langkahnya itu tak terlampau lebar, sikit macam itu. Fi tawafin ba'dahu sa'i, dan disunahkan romal di setiap tawaf yang setelahnya itu sa'i. Setelahnya itu sa'i, karena ada beberapa tawaf yang tidak setelahnya itu sa'i. Contohnya tawaful kudum kalau Anda nak sa'i setelah tawaful ifadah, atau tawaful ifadah kalau Anda sudah sa'i setelah tawaful kudum, macam itu. Fi tawafin ba'dahu sa'yun wal ittiba'u fi, ketika romal disunahkan untuk ittiba. Tahu ittiba? Ittiba itu macam mana ya? Ittiba itu Anda pakai yang atas itu ridanya, di sininya kelihatan, sininya kelihatan. Jadi untuk laki-laki, kenapa? Agar laki-laki itu disunahkan untuk tampak ototnya. Kalau perempuan kan disunahkan untuk tutup, laki disunahkan untuk tampak. Wal ittiba, ittiba banyak Anda tengok di apa namanya? Anda tengok di tawaf-tawaf itu, majority orang apa? Ittiba semua. Sininya keluar. Wal qurb minal bait, semakin dekat Anda dengan Ka'bah semakin afdol. Semakin jauh itu jarak Anda tohkan semakin jauh juga, semakin lebar. Semakin dekat ada di sini ya, tawaf macam ini. Anda tawaf di sini semakin besar. Jadi semakin dekat semakin oke. Kalau umroh tak apa-apa. Problem kalau haji, semakin dekat arus ini Maju. ekstrim, bukan laju, ekstrim. Macam gila ya nih. Anda mungkin bila-bila Anda itu tak jalan, Anda ikut arus. Seram, benar, seram. Semakin dekat, semakin serang. Semakin dekat Hajar Aswad, semakin gila. Benar. Nanti ini sawahnya ini Hajar Aswad ya. Sini, mulai dari sini akan orang-orang akan apa? Ekstrim. Ekstrim, sini oke. Sini oke. Sini ekstrim, orang macam inilah. Macam itu. Wal ittiba'u fihi wal qurbu minal baiti wal mualah. Sunnah itu mualah. Apa itu mualah? Maknanya 7 berturut-turut. 7 berturut-turut. Kalau tak berturut-turut tak apa-apa. Mualahnya apa? Urfan. Macam mana urfan? Sekiranya tawaf yang kedua itu dinisbatkan ke tawaf yang pertama, bukan tawaf yang baru, tapi adalah continue daripada tawaf yang pertama. Wal mualatu urfan wa raq'atani ba'dahu, disunahkan 2 rakaat setelah tawaf. Dan better di belakang makom Ibrahim ada macam lampu. Itu adalah makom Ibrahim. Anda disolat, jadi makom Ibrahim depan Anda. Tapi kalau saya jangan di situ. Anda akan mengganggu orang-orang sedang tawaf. Anda boleh dilanggar-langgar sama orang. Ya kalau yang melanggar orang kurus-kurus macam mana, yang melanggar orang-orang hitam, orang-orang Afrika, orang-orang Marsaleh, Anda lebih terpental Anda di sana semua. Jayid jidan. Faslun wa wajibatu sa'i arba'ah ay yabda'a fil ula bis ada ya kalau sa'i. Ada yang pertama itu Anda kena sa'i antara Safa dan Marwah. Oke. Ada problem sedikit di sa'i ini. Apa? Sa'i ini terjadi perluasan. Lah, perluasan ini ada problem. Jadi contohnya ya, di sini itu Marwah, di sini itu Safa, kayak macam ini. Di sini Marwah, di sini Safa. Jadi nanti di sini Safa ya, sini Safa. Jadi orang nanti kena memulai daripada sini. Safa, oke. Sekarang di tempatnya Marwah itu ada perluasan. Diperluas Marwah itu menjadi di sini sampai sini Marwah itu. Dulu hanya sampai ini saja. Paham Ustaz? Jadi sini itu Safa. Anda kalau tawaf mulai dari sini, nanti ke sini, macam ini sa'inya. Kalau sa'i macam ini. Oke.
dari sini sampai sini saja. Kemudian ada perluasan di sofa itu, jadi sampai sini. Nah, banyak ulama mengatakan sofa itu tidak semuanya sofa sekarang. Jadi perluasan itu mengambil dari bukan sofa. Mengambil dari bukan marwah. Sofanya oke, marwahnya yang problem. Marwahnya yang problem. Jadi kalau Anda nak sa'i nanti, usahakan ketika Anda di sofa, ketika di marwah, jangan terlampau ujung sana. Anda kena ke dalam sikit. Lebih aman lagi kalau Anda sa'i di tempat orang bercek. Karena sini kan sofa, sini marwah. Tengah-tengah sini ada wheelchair. Anda sa'ilah di tempatnya wheelchair. Banyak orang macam itu. Jadi tempat wheelchair ini bukan hanya tempat wheelchair, tapi juga tempat orang-orang biasa. Oke. Itu kalau Anda nak benar-benar di sofa dan marwahnya. Kalau Anda, jadi kan sa'i itu bertingkat-tingkat. Itu tingkat yang paling di sini akan ada bukit-bukitnya. Bukitnya masih ada sampai sekarang. Di sini pun ada bukitnya. Orang-orang biasanya banyak yang di sini. Kalau Anda tak nak pening, di bawahnya. Anda turun di tingkat bawah, ada sofa dan marwah juga. Di bawah juga ada sofa dan marwah, juga di atas juga ada sofa dan marwah. Tapi banyak orang di sini. Kenapa? Karena di sini itu ada bukitnya masih tampak. Bukitnya masih tampak. Tapi problemnya sedikit daripada marwah sudah bukan daripada marwah. Padahal Allah mengatakan inna sofa wal marwata. Paham ya? Dulu ada cerita lain kan, biasanya itu cerita lucu sedikit ya. Ini orang-orang kalau sa'i biasanya mutawifnya itu membaca doa inna sofa wal marwata min sya'airillah macam itu. Jadi bersa'i dan inna sofa. Ada orang Jawa macam tak pernah tawaf, dibilang di Jawa dikatakan orang ini macam orang abangan, orang merah. Mana orang merah itu dia sedikit tersentuh dengan agama. Tapi ketika itu Allah mentakdirkan dia untuk umroh, tak pernah bersentuhan dengan agama, kemudian umroh. Namanya dia itu Pak Marwoto, Tuan Marwoto. Akhirnya ketika dia tengok orang-orang inna sofa wal marwata, dia macam pening. Dia tak cakap inna sofa wal marwata. Ini siapa? Pak Marwoto. Bukan Marwata tapi Marwoto dia. Nama dia. Katanya, kenapa kau cakap Pak Marwoto? Semua cakap. Ini siapa? Saya cakap Pak Marwoto. Inna sofa wal marwata. Di dalam bahasa Jawa bukan jadi marwata tapi marwoto. Jadi an yabda'a fil ula bis sofa. 7 kali dimulai daripada sofa. So sini sofa ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berakhir di sini. Paham ya? Berakhir di sini. Dimulai dari mana? Di sofa. Kenapa dimulai daripada sofa? Karena ibda dimulai pada Allahu inna sofa wal marwata. Karena Allah memulai dengan sofa, Anda juga kena mulai daripada sofa. Wa fitaniyati bil marwah wa qaunu musabaan, harus 7 kali. Dan jangan berniat untuk cari orang. Jangan macam saya. Dulu saya ketika sa'i, saya cari mak saya. Akhirnya saya sa'i 15 kali mungkin saya sa'i. Kenapa? Karena saya sa'i sekali cari mak saya. Karena mak saya sudah lama tak bertemu. Cakap, saya tunggu Anda di tempat sa'i. Saya tunggu di tempat sa'i. Akhirnya saya kan sudah 7 tahun tak bertemu dengan mak saya. Jadi saya cari mak saya dan saya sa'i. Saya sa'i berkali-kali. Kenapa? Karena di antara syaratnya sa'i Allah yang sudah bihi ghairah. Jangan Anda bermaksud ketika sa'i itu selain sa'i.
Wa an yakuna ba'da tawafi ruknin au qudum, dan harus sa'i itu setelah tawaf ifadah atau tawaful qudum, dua-duanya boleh. Wa sunanuhu al-irtiqa ala sofa wal marwa taqomatan. Jadi ini kan sofa, batasnya itu ada sampai sini, nanti ada kayak macam ada garisnya. Garis ini sudah maknanya Anda masuk sofa, satu langkah daripada garis itu sudah selesai. Tapi disunahkan Anda sikit ke belakang lagi. Nanti di sofa itu akan ada sikit naik, dan marwah pun ada sikit naik. Anda semakin ke sofa itu kan semakin naik, semakin ke marwah akan semakin naik. Anda disunahkan untuk naik sikit, walaupun itu sudah masuk daripada sofa dan marwah. Maknanya Anda tak wajib itu, karena hanya sampai sofa, dan itu sudah lebih daripada sofa. Nanti akan ada garisnya, akan ada garisnya macam ini. Ketika Anda melewati garis itu, Anda sudah masuk sofa ataupun marwah. Tapi disunahkan lebih sikit sampai Anda naik koma. Biasanya kalau di situ nanti mutawifnya ketika di sofa akan berdoa, inna hadzal bait wazid man adzamahu wa syarrafahu. Ada macam doanya masing-masing itu. Wa dzikir wa du'a salatan ba'da kulli marrah. Terus setiap ketika di sofa doa, ketika di marwah juga doa 3 kali. Wal masyu awwalahu wa akhirahu. Anda nanti, jadi nanti di tengah-tengah itu ada lampu hijau. Dari sofa dan marwah, di tengah-tengah itu ada lampu hijau. Ketika di lampu hijau itu Anda lari. Sebelum lampu hijau Anda jalan. Ketika lampu hijau Anda lari. Begitu pula wheelchair. Nanti orangnya itu yang apa? Yang dorong ketika lampu hijau itu lari. Jadi nanti emaknya suruh pegangan, hati-hati. Saya yang wheelchair itu petugas itu sudah sampai 7 kali macam ini. Jadi orangnya macam tuh, ada yang banyak macam tuh. Kenapa? Karena dia nak ame passenger lain. Tunggu, aduh lama ya nih orang macam puja, macam ini saja. Macam apa? Dicurahkan, ditumpahkan. Tak kisah mereka. Wal masyu awalahu wa akhiruhu. Di awal dan akhir ada berjalan. Wal adu fil wasat wa makanu ma'ruf. Tengah-tengah mana? Ma'ruf. Nanti Anda kalau sa'i ada lampu hijau. Nah, lampu hijau itu Anda berlari. Faslun. Faslun wa wajibul wuqufi huduruhu bi ardi Arafah ba'da zawal yaumi Arafah walau marran wa na'iman bi syarti kauni aqilan. Kan di antara rukun haji adalah wukuf. Dan apa syaratnya untuk wukuf? Harus Anda itu hadir di tanah Arafah. Anda hadir di tanah Arafah setelah zawal yaumi Arafah. Setelah zuhur hari Arafah Anda kena hadir di Arafah. Sampai bila? Sunnahnya al-jama' bainal lail wa nahar. Maknanya kira-kira lah setelah maghrib lah. Sampai setelah maghrib. Tapi wajibnya macam mana? Wajibnya sekejap saja. Biqadar subhanallah. Biasanya yang kerja-kerja di haji itu, apa dibayang kerja-kerja di haji itu? Orang Indonesia cakapnya tenaga musiman. Jadi mereka hanya diambil ketika musim haji saja. Malaysia pasti ada yang khidmat-khidmat di haji itu. Orang-orang dari Malaysia diambil daripada Malaysia untuk khidmat jamaah Malaysia yang ada di haji. Nah, mereka itu biasanya karena busy, mereka itu wukufnya sekejap saja, 5 menit. Cukup. Kalau Anda nak sah, wukuf 5 menit itu sah. Problemnya bukan sah atau tak sah, akan tetapi ini haji. Anda kena COVID. Maknanya kalau boleh semua sunnah Anda kena. Ayo. Dan ini nasihat dari saya. Jangan terlalu ekstrim. Saya nak haji ala afdol mayakun. Saya haji kena yang paling alkol muhtamad. Jangan macam itu. Kenapa? Akan susah dan akan mengadab Anda. Terutama orang Indonesia, orang Malaysia, orang-orang Asia macam itu.
Anda akan kalah dengan orang-orang Mansaleh, dengan orang-orang Afrika. Saya kena sa'i setelah tawaful qudum, saya kena wukuf, saya kena romyul siang, saya kena ini, saya kena nafar thani. Anda kena amik rukhsah yang banyak. Selama ini rukhsah dan Anda boleh amik, Anda kena amik. Kadangkala Anda nak, tapi kerajaan tak izinkan. Banyak sekali. Kalau Anda memaksa diri Anda untuk yang paling afdol, nanti Allah akan macam apa ya? Allah akan uji Anda. Dulu saya nak macam itu. Saya tersesat di haram, mungkin saya berjalan ada jika 20 kilo. Mak saya hilang. Saya berjalan di haram 20 km. Sebab saya hanya ingin ala mu'tamad Ibn Hajar, haji saya. Akhirnya semuanya menjadi problem. Walau marom, walaupun cuma mar saja, walaupun cuma lewat saja. Au naim, engkau tidur di Arafah, tak apa-apa. Yang penting pada saat itu Anda berada di Arafah. Dan ini yang paling penting. Kalau Anda luput di sini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisyarti kaunihi akilan, Anda kena akil. Bukan gila. Wa yabqa ilal fajar, sampai fajar yaumin nahar. Karena itu kan Anda diperbolehkan untuk ihram 10 malam pertama kan daripada Dzulhijjah. Maknanya kalau Anda itu malam ke-10 Anda ihram, Anda masih boleh dapat haji. Kenapa? Karena ini sampai fajar. Ini sampai fajar. Fajar hari ke-10. Kalau Anda malam, Anda masih di Arafah, saya baru sampai Arafah malam pukul 12 malam. Tak apa-apa, ihram sekarang. Anda dapat haji. Masih sempat. Tapi kalau sudah tanggal 10 sudah masalah. Tak boleh lagi sudah. Wa sunanuhu al-jama' bainal laili wan nahar. Jadi Anda kena di Arafah setelah ba'da zawal, kalau boleh sampai sikit daripada malam. Maknanya sampai maghrib lah, maghrib dan sholat maghrib di sana, atau mungkin sunnahnya itu maghrib dan isya di Musdalifah. Wa tahlil, wa takbir, wa talbiyah, berzikir semacam-macamnya di Arafah. Wa tasbih, wa tilawah, wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhtarul buka ma'aha, menangis Anda kena di Arafah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di Arafah paling banyak dari tempat-tempat lain. Wal istiqbal wa thaharah, dan Anda kena menghadap kiblat, dan Anda kena dalam keadaan suci. Anda dalam keadaan junub pun wukuf Anda sah, tapi tak afdal. Wasitarah, maknanya Anda kena menutup diri lah. Wa thaharah maknanya menutup diri, maknanya menutup aurat. Jangan Anda bogel. Wal buruz lisyams, kena matahari. Jangan Anda di dalam kemah terus, sedikit terkena matahari. Indah sokhorat lirajul, di atas batu-batu besar untuk laki-laki. Kalau perempuan memang kena di kemah. Wa hasyiatil mauqif lil mar'ah, perempuan kena di samping-samping mauqif, maknanya di ujung-ujung, jangan di tengah-tengah. Laki-laki di tengah, perempuan di hasyiah. Sekarang sudah macam itu. Sekarang ini Indonesia ada tempat sendiri, tempat wukuf Indonesia. Nanti sini tempat wukuf Malaysia. Sudah, laki-laki perempuan semua di situ, tak ada kisah sudah. Ini sekejap saja ini haji ini. Di Arafah itu mungkin hanya 9. Nanti 10, 11, 12 Anda sudah balik. Kalau Anda naflul awal. Kalau yang tetap naflul sani 13 boleh balik. Wal burus lisamas wa inda sakharati rajul wa hasyiatil mauqif lil mar'ah
wal jama' bainal asraini lil musafir. Dan kalau seumpamanya Anda ini musafir, Anda diperbolehkan untuk jamak bainal asar wal duhur di mana? Di Arafah. Di Arafah. Wa ta'khirul maghrib ilal isya' lil musafir liyajma'ahuma bi Musdalifah. Anda akan disunahkan untuk sampai maghrib di Arafah. Jangan Anda sholat maghrib dan isya jamak takdim di Arafah, karena setelah di Arafah Anda akan ke Musdalifah. Di Musdalifah itu Anda buat apa? Anda mengumpulkan batu. Udah di sana dikir-dikir. Nanti Anda sholat di sana. Anda tunggu di sana. Nanti kira-kira 1 jam 2 jam nanti mutawifnya akan panggil Anda. Ayo naik bas. Dari Musdalifah Anda ke Mina. So, Arafah, Musdalifah, Mina itu dekat. Cuma Anda tak tahu jalan. Anda kena naik bas. Naik bas itu bisa 3-4 jam. Padahal kalau Anda jalan cuma 20 menit saja. Naik bas 3-4 jam. Lu itu beneran. Tapi kalau Anda jalan, Anda boleh tersesat. Kalau Anda tersesat, masalah. Benar masalah. Karena Anda akan tengok jutaan orang di sana. Orang tak akan kenal Anda. Lebih baik Anda ikut sistem. Naik bus, Anda aman. Nanti Anda ame-ame batu. Nanti di sana ada yang jual Indomie. Ada yang jual Indomie, benar ada yang jual Indomie. Macam-macam di sana itu. Tapi tak macam Mina lah. Kalau Mina memang dia khemahnya itu permanen. Berbeza dengan Arafah, khemahnya itu tak permanen dia. Kenapa? Karena di Arafah itu hanya sekejap saja. Berbeza dengan Mina. Anda di Mina boleh 4-5 hari. Sebelum Arafah Anda ke Mina dulu. Nanti ke Arafah terus ke Musdalifah. Di Mina Anda 3-4 hari. Jadi khemahnya itu selisih sedikit. Khemahnya itu apa? Selisih, nanti ada kedai-kedai, ada kedai-kedai runcit. Nah di Mina nanti Anda akan berjalan sampai ke tempatnya Jamarot. Ayo. Setelah rukun haji yang wukuf, terakhirnya apa? Al-halak. Apa itu halak? Memotong rambut. Dan memotong rambut itu minimum 3 rambut. Boleh Anda potong, Anda cabut, atau Anda bakar. Boleh. Yang penting 3 rambut hilang daripada diri Anda. Yang afdol untuk laki-laki dia apa? Dicukur. Untuk perempuan taksir saja. Kalau Anda umroh nanti, insya Allah tidak diberi kesempatan untuk umroh. Jangan Anda halak di awal-awal. Di umroh yang terakhir baru Anda cukur. Di umroh terakhir baru Anda cukur. Di umroh pertama-tama Anda kena sikit saja. Nanti kalau semua Anda cukur susah, nanti setelahnya Anda susah. Ayo. Faslun wa aqallul halqi izalatu thalathi sya'arat. Izalah salasi syarat. Ayo. Wa yundabu ta'khiruhu ba'da rami jamratil aqabah. Dan afdol syarat itu halak itu setelah romyu jamrotil aqabah. Karena Anda diperbolehkan setelah tawaful ifadah. Dan tawaful ifadah itu boleh sebelum romyu jamrotil aqabah. Ayo. Wal ibtida'u bil yamin. Ibtida'u bil yamin. Kalau Anda halak yang kanan dulu, jangan yang kiri dulu. Ayo. Menghadap kiblat. Biasanya Anda kalau sudah setelah romyu jamrotil aqabah. Jadi jamrot ada 3. Ada wusta, sugro, sama kubro. Ya kubro ini yang aqabah ini. Nanti di tanggal 10 Anda ke Jamarot, lempar jamratul aqabah saja. Nanti tanggal 11 Anda balik lagi, tapi 3-3-nya Anda lempar. Nah, ketika Anda romyu jamratul aqabah, Anda balik itu sudah banyak tahallul macam itu. Tahallul, Anda kan tahallul.
Setelah Anda ramyu jamratil aqabah, esoknya Anda ramyu jamrat, Anda ketika ramyu jamratil aqabah Anda masih memakai pakaian ihram. Esoknya Anda ramyu sudah pakai pakaian biasa. Sudah keren sudah. Sudah keren. Esoknya Anda ramyu lagi. Kemudian orang-orang biasanya pulang. Biasanya pulang. Jadi hari ketiga mereka tak di Mina lagi. Ada di Mina, seharusnya ramyu jam itu 3 hari. Tapi Anda boleh hanya 2 hari saja. Hanya 2 hari saja, itu namanya an-nafrul awal. Ke hotel. Nanti ayo esoknya istirahat dulu. Itu penat macam orang gila sobatnya. Penat sangat itu. Tidur dulu. Esoknya Anda tawaful ifadah. Anda tawaful ifadah. Setelah Anda tawaful ifadah, sudah haji itu selesai. Tapi Anda tawaful ifadah dalam keadaan Anda sudah tahallul awal. Nanti akan ada bahwasanya tahallul ada 2, ada tahallul awal dan tahallul thani. Ayo. Isti'abur ra'si. Semuanya kena dihabiskan. Ayo. Taksirul lil mar'ah. Faslun wajibatul haji sittah. Al-mabitu bi Muzdalifah wa huwa an yakuna sa'atan min an-nisfi ats-tsani fiha. Al-mabit bi Muzdalifah. Apa perbedaan wajibat dan furud? Berbeda. Kalau wajibat ini Anda tak buat, Anda boleh kena dam. Kalau furud ini tak boleh lepas, Anda kena buat. Kalau Anda tak buat, haji Anda tak sah. Anda tak bisa mengganti furud atau rukun ini dengan dam. Tak bisa. Ayo. Wala yajibu 'ala man lahu Wala yajibu 'ala man lahu udzur. Kalau Anda punya udzur, Anda tidak wajib untuk mabit bi Muzdalifah. Ayo. Ramyul jamratil aqabati sab'an. Ramyul jamratil aqabati sab'an 7 kali. Wa ramyul jamratil thalatha, yakni tanggal 10 Anda hanya melempar jamratul aqabah saja, al-kubra. Nanti esoknya selama 3 hari Anda melempar 3. Kullu wahidatin sab'an. Kan Anda kena melempar, tak boleh hanya diletak saja. Oke? Wa mabitu layaliha thalathi aw al-lailatayn idza arada an-nafr al-awwal fi yawm ats-tsani. Wal mabit, Anda kena mabit di Mina. Apa perbedaan mabit di Mina dan mabit di Muzdalifah? Berbeza. Mabit di Muzdalifah itu Anda tak payah lama, kejam saja. Dibilangkan wal mabit bi Muzdalifah apa? Lahdotan minan nisfi tsani. Hanya sekejap saja daripada setengah malam yang terakhir. Berbeda dengan Mina. Kalau Anda mabit di Mina, Anda kena muqdhamul lail, majority malam. Jadi sikit lama, tapi tak apa. Biasanya orang-orang memang menginap di Mina, tidur di Mina. Nanti itu saya tak tahu macam mana di Malaysia. Di tempat Indonesia dulu, tandasnya mengantri macam orang gila tuan. Dan majority perempuan. Jadi kan tandas ada 2, sini tandas perempuan, sini tandas laki-laki. Perempuan kan sudah lama tak keramas tak ini, jadi mereka lama kalau di tandas. Tak cukup di sini, mereka ame yang, loh ini benar tuan, ame yang laki-laki. Saya tengok ini alamak, saya nak keramas, saya nak ini. Dan nanti akan terjadi banyak pergeduan. Dan di haji semua tabiat orang asli akan masuk. Yang di Malaysia baik dengan Anda, ini Tuan Azmi, di haji tampak. Kalau Anda nak tahu bagaimana tabiat orang yang hakiki, safar dengan mereka dan haji dengan mereka. Di sana tabiat semua akan terbongkar semua. Oh, saya banyak tengok kawan saya yang dulu baik-baik ketika haji dengan saya, marahlah, inilah. Setelah haji selesai, mereka sadar. Habib saya minta maaf. Saya tertawa saja. Kenapa? Karena Allah sudah cakap, apa yang Anda tengok di haji itu aslinya orang. Yang sekarang ini hanya disembunyikan saja. Disembunyikan saja. Atau Anda kena musafir dengan mereka. Kalau Anda musafir dengan mereka, akan tampak.
apa hakikat daripada mereka. Dan yang kedua, dan yang ketiga, Anda kena berurusan dengan mereka harta. Yakni labut antu amil bidarohim wadanan. Macam dia tipu tak? Kalau dia tipu, ini hakikatnya. Jadi safar, haji, dananir itu akan menampakkan hakikat daripada sikap orang. Oke. Wa mabitu layali hadzalas awilalaten, Anda kena menginap 3 hari di Mina atau 2 hari kalau Anda ingin nafrul awal. Aywa wal ihram minal miqat. Anda kena ihram daripada miqat. Kalau Anda terluput ihram daripada miqat, Anda boleh kena dam. Nanti akan kita baca apa saja dam itu. Mungkin kalau tak pertemuan akan datang yang 2 lagi, saya beri Anda kan sudah saya beri muta itu ya. Nanti saya beri kalau yang belum ada itu. Wa tawaful wada, yang terakhir tawaful wada. Tawaful wada itu adalah tawaf terakhir sebelum Anda meninggalkan Mekah. Ini ada khilaf. Apakah tawaful wada itu daripada nusukul hajj, daripada wajibatul hajj, atau tawaful wada itu wajib untuk setiap orang yang nak meninggalkan Mekah lebih dari masa fatul qasam, walaupun dia tidak haji ataupun umrah. Pendapat terkuat tidak Syafi'iyah bahwasanya tawaful wada laisa minan nusuk. Maknanya siapapun Anda, haji atau Anda hajj atau muktamir atau tidak, kalau Anda masuk Mekah, kemudian Anda nak keluar daripada Mekah, Anda kena tawaful wada. Kecuali orang-orang yang sering keluar masuk macam taksi, apa itu, sapo itu, sopir bus itu, driver bus itu tak wajib tawaful wada. Kita yang umroh atau nak ada perdagangan ke sana, kemudian kita nak keluar daripada Mekah, diwajibkan untuk tawaful wada. Kenapa? Agar akhir ahduka bil bait wa akhir ahduka bil Mekah wal bait wal Ka'bah. Tapi wajibnya memang setelah tawaful wada kena langsung. Perfectnya macam itu. Tapi sekarang tak boleh sudah. Jadi nanti biasanya mutawaf itu nanti kita akan pulang pukul 9. Setelah subuh semuanya kena sudah tawaful wada. Itu tak boleh macam itu. Secara teori tak boleh. Jadi yang benar setelah tawaful wada kebas berangkat macam itu. Tapi tak macam itu wakilnya. Jadi kita tawafnya kalau berangkat pukul 9, kita tawafnya sebelum subuh. Subuh sholat di masjid, setelah subuh di hotel, siap-siap baru berangkat. Itu seharusnya Anda kena mengulangi tawaful wada lagi. Karena inti daripada tawaful wada, Anda kena perbuatan terakhir yang Anda lakukan sebelum Anda keluar daripada Mekah adalah tawaf, agar Ka'bah itu menjadi perkara terakhir yang Anda lihat sebelum Anda keluar daripada Mekah. Bukan Zam-Zam Tower yang Anda lihat, tapi Ka'bah. Tawaful wada. Sampai sini ada yang tanya? Yang rukun itu macam tawaf, sa'i. Niat itu dah masuk dalam ihram, tak perlu niat. Tak. Sudah otomatis itu macam sholat. Anda ketika sholat otomatis semua Anda tak perlu niat rukuk lagi, tak perlu niat i'tidal lagi. Ketika Anda ihram, semua tawaf, sa'i semuanya tak yakni niat. Tapi syarat yang 11 tu. Fi tawafi au nadrin au naflin ghairu qudum. Ayo tawafi. Jadi itu Anda bukan haji. Tapi memang Anda nadar, Anda nak tawaf saja. Kenapa? Saya nadar, saya nak tawaf. Jadi ini tawaf asing. Ketika tawaf asing Anda kena niat asing karena tawaf itu boleh jadi sunnah. Dia tak maaf kalau Anda umroh ada tawafnya. Tawafnya umroh tak perlu niat asing. Tawaf haji tak perlu niat asing. Sekarang Anda tawaf
bukan untuk umrah, bukan untuk haji. Ketika itu Anda perlu niat asing, karena tawaf ini tak masuk kemana? Kemana-mana. Tawafun nafal. Kenapa? Saya tiba-tiba saya nak tawaf saja. Dulu ada mutawif saya, beri saya amalan. Kalau Anda punya hajat, apapun hajat Anda, ini ijazah daripada dia ya. Anda tawaf 49 kali tanpa berhenti. Apa hajat Anda? Anda niatkan 49 kali. Tak mudah loh. 49 kali. Anda kenapa memutari Ka'bah? Mutawif saya minta apa gitu? Saya bilang, saya pernah Habib buat macam itu 49 kali. Saya minta sesuatu, setelah saya tawaf, tak lama sesuatu itu terjadi dan terlampau banyak. Jadi saya kena ke haji lagi untuk hentikan itu. Paham ya? Jadi makanya saya ingin kaya. Anda tawaf 49 kali. Akhirnya Allah buka sampai Anda terlampau kaya. Akhirnya Anda tawaf lagi untuk hentikan. Ya Allah cukup. Ya Allah cukup. Memang dahsyat itu. Itu memang dahsyat sekali. Memang dahsyat sekali. Sampai sini ada yang tanya? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.